warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Alhamdulillah teman-teman, sehat semuanya? Aman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara aman ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Suara aman semuanya? Alhamdulillah jelas. Ya, yang minggu lalu internetnya kurang bagus nampaknya, putus-putus ya. Oke. Sebagaimana biasa, sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin ada yang ditanyakan materi-materi yang lalu atau yang lain yang berkaitan dengan materi kita. Kita persilahkan. Ya, mangga silakan. Mangga silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, oke. Ini saya atau Pak Haris dulu? Oh, Pak Haris dulu. Yang angkat tangan Pak Haris dulu tadi. Oke, silakan. Mangga. Ya, monggo Pak Haris. Ya. Ini terkait dengan materi 3 pertemuan yang lalu, di mana Pak Yai menerangkan bahwa kita itu terdiri dari 2 bagian lahir dan batin gitu ya. Benar. Yang lahir disebut makhluk, terus yang batin itu tempat Allah berafal, berasma dan bersifat gitu. Benar. Tapi di situ Pak Yai belum menerangkan dalam konteks makhluk dan kholik. Sisi batin kita itu disebut apa gitu. Nah, pertanyaannya sederhana, di sisi batin kita itu merupakan bagian dari makhluk atau kholik. Pertama itu Pak Yai. Terus yang kedua, karena batin kita tempat berafal, berasma, bersifat. Ini kalau berafal dan bersifat itu saya udah bisa meraba Pak Yai, tapi kalau berasma itu saya belum punya bayangan, mohon diterangkan itu. Jadi 2 pertanyaan itu Pak Yai. Terima kasih. Iya. Pertanyaan bagus sekali. Kajian ini tidak akan saya dalam-dalamkan karena akan bisa berakibat ya. Ya, kajian tentang khalik makhluk ini sementara akan kita pending dulu biar teman-teman ambil napas dulu karena perlu kejernihan hati, perlu ketajaman hati, pikir ya, bukan sekedar ketajaman logika saja. Ya. Oke, seperti itu gambarannya Pak Aris. Nanti kalau teman-teman dipancing terus memang di situ menarik, tapi kalau belum saatnya juga kurang ideal. Ya. Jadi dari sisi batin bagaimana, dari sisi zahir yang mana, justru di situ ruwetnya mengkaji makhluk hubungannya dengan kholik itu nanti di situ. Ya. Di situ tidak mudah teman-teman. Karena itu tidak bisa dan tidak boleh tergesa-gesa. Oke. Cukup pakai kata lillah itu sudah cukup. Itu hanya bahasa semua. Begitu saya bilang lillah, rasa sadarmu teka Allah, ya itu sudah menggambarkan. Ini semua pendekatan bahasa saja. Bisa dimengerti? Lillah, ikhlas, tauhid. Oke. Itu intinya satu. Hadirnya hati pikirmu total ke Allah, dirimu nggak kamu lihat. Itulah menggambarkan duduknya makhluk hubungannya dengan kholik secara sempurna. Nah, kalau dikaji mana ini bagian makhluknya, ya memang nanti akan dikaji. Ya, dan nanti teman-teman akan pusing sendiri, taruhannya akan pusing sendiri. Akan pusing sendiri. Nah, biar tidak pusing, santai, tenang dulu ya. Ya, tenang dulu, santai dulu. Oke? Bisa dimengerti? Ya, dikuatkan dulu pemahamannya, hatinya, pikirnya. Biar mentalnya siap, semakin jernih. Ya, itu saja Pak Aris. Ya, kita belum mau membahas lebih dalam lagi. Yang jelas sementara diterima itu dulu saja. Ya, kita disebut makhluk itu sejatinya lebih ke dimensi zahir kita. Yang dicetak oleh yang kholik, yang dipelihara oleh sang kholik.
yang diramut oleh Sang Khalik, yang dikuasai oleh Sang Khalik, yang kendalikan oleh Sang Khalik, ya toh? Yang diberi kasih sayang dengan rahmatnya, Rahman Rahimnya oleh Sang Khalik. Terus diberi semuanya kita ini. Khalik dan makhluk tidak bisa dipisah dalam apa saja. Karena kita tanpa Khalik tidak mungkin. Karena kita dapat efek pancaran dari semua sumber dari Khalik. Khalik, ya. Bisa dimengerti. Kita ditinggal Khalik, langsung innalillahi wa inna ilaihi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah langsung dihubur itu dah. Itu berarti kita dipisah dari Sang Maha Halus, Sang Maha Batin, Sang Maha Hidup. Oke? Ya itu dia. Kalau kita ditinggal, ya sudah mati, bangkai. Tapi itu pun sifatnya sementara. Hanya di alam barzah doang. Antara roh, jiwa, hati, pikir berpisah dengan badan kasar, itu hanya di alam barzah doang. Maka di alam barzah, yang matinya kayak versi Islam, ya dikubur di tanah, nunggu busuknya dan sampai tidak berbentuk lagi kecuali tinggal tulang-tulang. Kalau saking lamanya tulang pun juga lapuk. Bagi yang agama lain, kayak suku Toraja, wah, demikian rupa diopenin jasadnya, setiap sekian puluh tahun diganti, dimandiin, dibersihin lagi di ini. Masing-masing punya cara. Orang Hindu biar cepat naik surga, bakar saja. Biar menjadi rangkaian badan yang halus dan seterusnya. Ya monggo, kita hormati. Kita hormati. Kita sendiri punya pandangan begini, tapi juga jangan nyalain yang lain. Berlatih menghormati ilmunya Allah yang diberikan kepada suku, bangsa, tempat, negara tertentu. Karena semua hakikatnya ya kembalinya ya Allah juga. Bisa dimengerti? Jangan ego kita, jangan ego. Yang mampu memahami Allah, karena buku kehidupan ini tidak ada satu halaman pun yang bukan ditulis oleh Allah. Alam semesta ini lah bukunya Allah, teman-teman. Alam semesta ini loh, ada halaman Islam, ada halaman Yahudi, Nasrani, komunis, ateis. Itu yang nulis siapa? Tulisannya siapa? Saya tanya. Emang kita bisa nulis sendiri-sendiri? Ya Allah. Dong. Itu ketetapan Allah kok. Cuman kita belum mampu membaca buku kehidupan yang sangat tebal dan besar ini. Karena setan selalu memengaruhi kita. Tu ente, yang benar ente, yang suci ente. Selesai dia hanya mikirin dirinya sendiri dan nggak mampu memahami Tuhannya. Itu namanya ego. Gak apa-apa. Biar ego terus sampai mati, ego terus mati baru babak belur nanti. Ya karena nggak pernah mampu memahami penciptanya. Oke, itu kalau efek kita ditinggal oleh dimensi halus kita. Dimensi halus kita ya sumbernya dari Allah. Karena roh itu adalah pancaran Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Berarti hubungan kita dengan Allah, ya teman-teman bisa merasa sendiri. Masa perlu jawaban dari saya? Kan bisa merasa sendiri. Kita nggak mungkin hidup tanpa roh. Ini fakta. Masa mau mitos-mitos apaan? Kita manusia nggak mungkin hidup tanpa roh. Roh itu apa? Roh itu pancaran Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Nurullah, pancaran Nurullah. Berarti tahu sendiri. Nggak mungkin roh tanpa Nurullah, nggak mungkin kita tanpa roh. Berarti rahasia besar kita ini dan alam semesta ini susah dipecahkan makanya.
Mengerti? Saya tidak akan dalam-dalam. Nanti teman-teman kalau dalam-dalam bisa kaget kalau belum waktunya. Yang penting bahasanya menyelaraskan rasa dan sadar pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu aja aman. Nggak usah terjebak aneka istilah. Atau bahasa yang sederhana di zona syariat, lillah. Lillah tapi dalam fakta laku hati dan pikiran, jiwa. Yang benar-benar total ke Allah dan diri nggak dilihat. Karena diri faham, diri ngerti, pencipta kita Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq, yang membuat af'al, pengirim af'al pada diri kemakhlukan kita. Ya Al-Hayyu Al-Qayyum juga. Maka lihatlah Al-Hayyu Al-Qayyum sebagai sumber kehidupan. Yang punya hidup, yang punya daya kekuatan, yang punya semuanya. Kita ini nggak punya apa-apa kok. Kita ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ragu tah? Salah kita sendiri sok ngerasa aku punya. Punya apanya saya tanya? Ayo, punya apa kita? Punya apa? Saya ingin tahu siapa yang mau ngomong. Punya apa? Ayo. Ayo. Saya ingin ngomong. Ayo, punya apa Anda? Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Lah, cuman setan ngomong ke akal dan hatimu. Dirimu milikmu sendiri. Maksudnya dirimu bisa membuat otoritas dirimu sendiri. Kan begitu tuh. Setan ngomongnya ke alam hati pikirmu. Begitu diberi anak, ini anakku. Allahmu kamu tinggalkan begitu tuh. Diberi istri suami, ini istriku suamiku. Allahmu kamu tinggal begitu tuh. Diberi nikmat sholat. Nggak syukur pada Allah, tambah gede kepala. Saya sudah sholat ya Allah, awas kasih pahala, masuk surga nanti. Galaknya, cek galaknya. Kenapa hatimu nggak suwun ya Allah? Engkau sudah memberi hidayah, taufik, inayah ya Allah. Engkau beri kenikmat sholat ini ya Allah. Karena aku nggak mungkin sholat tanpa hidayah, taufik, inayahmu, izinmu, fadl rahmatmu. Tenaga ini juga tenagamu. La haula wa la quwata illa billah ya Allah. Hidup yang ada pada diriku itu pancaran hidupmu ya Allah. Aku nggak punya hidup secara hakiki. Walaupun secara majazi saya kelihatan hidup. Tapi itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Mau diaku-aku. Mengerti semuanya maksud saya? Nah, hanya nafsu itu loh ngompor-ngomporin hati kita, pikiran kita itu milikmu, tapi lewat rasa halus. Mecahkan ini tidak mudah kalau nggak dapat hidayah dari Allah, teman-teman. Katanya ngomongnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, hidupku, ibadahku, semua lillah milik Allah. Apa sih yang nggak milik Allah? Termasuk diri kita milik Allah. Loh, kalau sudah ngerti dirimu aja milik Allah. Loh, kenapa kok egomu ngomong ini sholatku, ini sodakohku? Kenapa? Ini alam hati, bukan alam mulut. Kalau alam mulut kan syariat. Mulutmu silahkan ngomong ini anakku. Tapi hatimu, pikirmu harus tetap lewat rasa sadar. Ini milikmu ya Allah. Istri, suami, ini milikmu ya Allah. Harta, ini milikmu ya Allah. Jabatan, ini milikmu ya Allah. Rumah, mobil, ini milikmu ya Allah. Kesehatan, ini pemberianmu ya Allah. Ya sudah, kita nggak punya apa-apa. Memang kita nggak punya apa-apa kok. Ngerasa dan ngaku punya apa-apa, itu yang bisikin setan iblis dalam sistem rasa dan sadar kita. Cuman orang kalau belum paham, belum ngerti, nggak akan ngerasa itu perbuatan setan iblis yang berkolaborasi dengan diri kotor kita. Ngerasanya benar karena ketidakfahamannya. Ngerasanya benar karena kebodohannya. Ngerasanya benar karena ketidakmengertiannya. Ngerasanya benar karena ketidakmengenalnya dirinya pada dirinya, hubungannya dirinya dengan Khaliknya. Maka semua diaku klaim egonya dan Tuhannya
tidak dipandang sebagai pemilik. Waras apa enggak itu kira-kira? Waras apa enggak? Saya tanya bahasa kasar-kasarannya saya. Waras apa enggak? Ya. Enggak waras. Paham? Galak banget Ustadz, biar masuk hati ya. Kalau halus gampang lupa. Wah, Ustadz kasar, biar saya dianggap kasar orang nggak apa-apa karena tujuan saya bukan kasarnya, biar teman-teman ingat, oh gitu ya. Gitu. Bisa dimengerti. Nah, ya seperti itu gambarannya Pak Aris. Itu saja udah bagus. Pak Aris paham ini, ngerti ini, hatinya action, udah luar biasa pertolongan dari Allah. Jangan hanya terjebak di istilah mana kholik, mana makhluk terus. Jangan. Itu hanya untuk mancing biar teman-teman mampu mendudukkan hati dan pikir dengan ideal. Jangan kejebak di ilmu itu doang. Itu pemahaman ilmiahnya. Tujuannya biar teman-teman mampu duduk zero. Tahu zero ya? 0, 0, kosong. Kalau dirimu masih ada, susah. Allah Akbar di alam hatimu, pikirmu itu susah. Karena dirimu masih eksis dalam pengertian kelihatan. Sementara Tuhanmu tidak kelihatan. Ya bagaimana kok kebalik-balik? Ya, itu cara mendudukkan hati dan pikir begitu Pak Aris. Paham ya? Saya tahu yang dimaksud Pak Aris. Tunggu santai, tenang saja. Nggak usah tergesa-gesa. Ya, oke. Ya. Santai, tenang. Yang penting hati Pak Aris, pikiran, dan teman-teman semua, rasa sadarnya masuk ke zona lillah, ikhlas, tauhid. Udah 3 ini masuk ke hati dan pikiranmu. Sudah fadlu minallah. Rahmat dari Allah yang luar biasa. Karena untuk memahami ini tidak mudah. Kalau hanya lillah, dari kecil udah lillah, tapi hatinya nggak lillah-lillah kok. Mulutnya aja yang gede, lillah. Ya enggak? Nah, begitu. Oke. Ya, betul memang pengalaman semua, termasuk saya ya. Ya, oke dah. Paham ya semuanya? Ya, Pak Aris aman insya Allah? Ya, semoga Pak Yai. Ya, itu aja. Yang kedua, yang berasma tadi Pak Yai. Oh ya, berasma. Masih bingung berasma. Nanti sebetulnya ada kajian dalamnya. Begini, saya kasih sampling. Kok Allah berasma pada diri kita nih gimana sih Ustadz? Sekarang begini. Contoh. Pak Haris gajian. Akhir bulan atau awal bulan gajian dari bosnya atau dari sistem kerjanya, atau kalau pegawai negeri ya dari pemerintah dan seterusnya. Kalau pedagang ya dari para pembeli. Kalau petani ya dari ladangnya, sawahnya. Oke, pertanyaan saya. Saat dirimu mendapat uang sebagai rezeki dari Allah, baik dari pegawai negeri, dagang, petani, serabutan, kantor, pabrik, dan seterusnya. Saat dirimu nerima duit, rizki, pertanyaan saya. Sejatinya yang ngasih rizki itu makhluk atau Allah? Allah. Beneran nih, serius nih ya. Serius Ustaz. Kalau itu yakin saya Allah ngomong itu. praktek umumnya orang, hati, pikiran, rasa sadar masih berkefahaman, berpengertian, berpengenalan, berasa dan berkesadaran yang ngasih duit, yang gaji bosnya toh, begitu toh? Secara Itu umum salah. orang berpendapat demikian. Itu salahmu dalam melihat Tuhanmu. Kalau yang ngasih duit itu atasanmu, berarti yang kamu lihat makhluk. Kalau hatimu terus-terusan begitu, kapan Allah memberi rizki pada dirimu, pada diri kita? Mengerti apa enggak maksud saya? Kalau kita dapat rizki dari jalan apapun dan hatimu duduk tek, suwun ya Allah, Engkau memberi nikmat rizki ini sekian ini, suwun ya Allah.
Kita melihat zat hidup al-hayyu al-qayyum, al-khaliq yang meliputi orang, sistem. Dirimu melihat al-hayyu al-qayyumnya. Karena pemberi rizki itu ar-razik, maka saat dirimu menerima rizki dan hati pikirmu melihat al-hayyu al-qayyum yang memberi rizki ar-razik, berarti ar-razik, Allah bernama ar-razik, pemberi rizki, kelihatan terang benderang apa tidak? Kelihatan. Cuman karena bodohnya kita nggak paham Tuhan, nggak paham Allah. Allah memberi rizki lewat alat namanya makhluk. Tapi yang jalanin makhluk, hati dan pikiran, itu Allah. Ngerti? Allah bisikin dengan sistem rasa sadarnya. Sebagai orang tua, kasih duit ke anakmu. Berarti saat orang tua ngasih duit pada anak, Allah sedang memberi rizki pada makhluk yang namanya anak, titipannya Allah yang dititipkan pada orang tua. Salahnya sendiri dirimu mengklaim yang ngasih aku. Berarti dirimu sudah mengambil alih sifat nama roziknya Allah. Saking nggak pahamnya Allah. Itu salah duduknya hati dan pikiran. Ngerti? Jangan dilihat dohirnya. Lihatlah siapa penguasa zohir. Penguasa zohir al-hayyu al-qayyum yang menjadi rahasia roh. Itu al-khaliq yang memberi rizki langsung kepada kita. Zohirnya kelihatan perantara orang tua, perantara anak, perantara bos, perantara serabutan, perantara bisnis, perantara perdagangan, perantara pertanian. Itu sebab akibat yang dimainkan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum, pengendali alam semesta ini. Cuman dirimu nggak sadar, terjebak oleh setan dan iblis, lebih melihat kezahiriyahannya, tidak masuk ke Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputin kezahiriyahan tadi. Paham ini? Maka nggak ketemu Allah terus. Saking nggak pahamnya Allah kita ini. Ya. Nanti pahamnya Allah kalau duit habis, utangnya banyak, nangis-nangis itu. Ya Allah minta duit, ya Allah gitu. Segitu melulu kerjaannya. Paham? Yang tawa itu berarti beneran oleh yang tawa ya. Jadi kalau diri kita mendapat rizki, apapun bentuknya rizki itu kan luas sekali toh. Hatimu duduk ngerasa nyadar tidak, itu Allah sedang memberi rizki pada kita. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang menguasai orang. Sistem. Sebagai hukum sebab akibat yang dimainkan oleh pemegang kendali alam semesta. Itulah dia Tuhan kita. Kita saja yang dablek, nggak ngerasa. Lebih melihat zahir orangnya, makhluknya. Tuhan yang nggak dilihat, maka kita hanya ngapalin namanya Allah, nggak bisa merasakan nama Allah pada diri kita dalam praktek langsung. Iya apa enggak ini? Jujur-jujuran nih. Iya. Nah, begitu. Nggak paham melulu. Lah, nanti yang jadi orang tua juga gede kepala terus, ngerasa ngasih rizki pada anak. Masya Allah, kapan kepalamu jadi zero dan hati pikiranmu bilang, ini engkau ya Allah, ini af'almu ya Allah, yang memberi rizki kepada titipanmu ini ya Allah. Bahasa hakikatnya titipannya Allah, bahasa syariatnya anakmu. Mengerti? Faham? Bedakan bahasa hati, rasa dan pikir, dan bahasa sosial syariat.
Nanti ditanya orang, ini milik siapa? Milik Allah. Gila ente. Kan nggak enak kita. Semua Allah yang nggak waras siapa? Sama-sama nggak warasnya ya. Dalam komunikasi sosial, ini mobil siapa ini? Mobil saya. Zahirnya lisan ngomong mobil saya. Tapi hati, pikirmu, jiwamu tetap harus ngomong ini milik Allah. Ini nikmat Allah. Gitu loh teman-teman. Jadi dalam diri kita ada dua bahasa. Bahasa zahir, bahasa makhluk, bahasa batin, bahasa hakikat. Sumber dari ketuhanan. Biar kita bisa merasakan namanya Allah yang langsung bisa kita rasakan. Lalu namanya Allah hanya dihafal doang ya susah urusannya. Ya. Dihafal melulu. Betul. Tapi nggak dirasakan mana yang Rozik itu kayak apa. Ya Allah, ngapain Asmaul Husna sampai nggak karu-karuan. Tapi nggak ngerti apa-apa. Nggak apa-apa, itu proses. Ya. Ya, nggak usah disalahin. Nanti nyakitin hati orang nggak enak ya. Loh, kita diberi Islam, diberi iman. Ngaji begini. Itu artinya namanya Allah sedang berlangsung pada diri kita. Al-Hadi. Sang pemberi petunjuk. Cuma yang dikasih petunjuk pada dablek-dablek. Nggak ngerasa kalau kita sedang mendapat pancaran asma'nya Allah, praktek asma'nya Allah, Al-Hadi. Sang pemberi petunjuk. Kita nih kalau nggak diberi petunjuk, nggak mungkin malam ini di ruangan ini mau ngaji tentang diri dan tentang Allah, tentang tauhid. Nggak mungkin teman-teman. Itu gerakan ilahiyah yang bersifat nuriyah di hati dan pikiranmu. Didorong, ayo ngaji, ayo. Itu Allah sedang mengenalkan Al-Hadinya pada diri kita. Cuman diri makhluknya masih dablek terus. Tahu dablek ya? Diberi nggak ngerasa diberi. Dikenalkan ngerasa nggak kenalkan. Apa itu namanya? Dablek. Jadi kata Allah, ini kok susah banget ente ini suruh ngenalin saya. Ya Allah. Terus maunya bagaimana? Jelas terang benerang kok. Salah kita sendiri. Allah mengenalkan praktek nama Ar-Raziknya, kita nggak kenal. Allah melancarkan sifat Al-Hadinya pada diri, nggak kenal juga. Oke. Allah mengenalkan namanya An-Naim, Maha Pemberi nikmat. Nikmat sholat, nikmat makan, nikmat. Nggak kenal juga bahwa An-Naim sedang berlaku pada diri kita. Terus kenalnya apa tentang Tuhan kita? Kenalnya kok mati masuk surga. Saya mau kalau begitu, Pak. Ya. Paham? Iya. Belajar dulu yang pintar, yang alim. Biar keislamannya, keimanannya, keihsanannya bermutu. Ngerti, Pak Haris? Paham ini? Berarti nama-nama Allah langsung bisa kita rasakan apa tidak? Tolong dijawab. Nama-nama Allah langsung bisa dirasakan efeknya pada diri kita apa tidak? Bisa. Yang tidak bisa, tanda hatinya masih kotor, pikirannya masih kotor, hanya menghafalkan nama secara lafziyah di lisannya, tapi dia belum mampu memahami dari sisi dimensi hati dan pikirnya tentang Tuhannya dari nama-nama tadi. Itu proses. Mudah-mudahan masih mau belajar sehingga oleh Allah mendapat fadl rahmat izin untuk merasakan asma agungnya Allah yang dilancarkan untuk kemanfaatan makhluknya. Emang namanya Allah untuk dihafal-hafal doang gitu dah? Ya enggak dong. Iya, dia nyata di diri kita. Mengerti? Paham?
Teman-teman maksiat nih, hati gondah, pokoknya nggak bisa tidur ini. Begitu ngadep ke Allah, ya Allah hamba salah, ya Allah ini nangis bla bla. Setelah itu ditemukan dalam hati pikirnya adem ayem tentrem. Itu Allah sedang memberlakukan namanya Al-Ghaffar, Al-Ghafur pada diri orang tadi. Ayem tentrem ademnya, yes. Saya gunakan ghafur saya kepada dirimu. Berarti asma al-ghafur, al-ghafar sedang berlaku pada orang tadi. Dia mendapatkan efek asma al-ghafur, al-ghafarnya Allah. Ini kalau nggak paham Allah mah ruwet teman-teman. Semuanya ruwet kalau nggak paham. Diberi nggak ngerasa diberi, berlaku pada diri, kayak sesuatu yang berlaku tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa dikenali sumbernya. Mengerti? Itu maka Allah sebut buta mata hatinya. La ta'mal absor, kata Allah. Dia mah nggak buta mata zahirnya, telinganya juga nggak tuli. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dia buta mata hatinya. Nggak mampu melihat aku dan kebaikan-kebaikanku dan af'alku dan namaku dan sifatku melalui roh yang kemudian terekspresi ke zahirnya dia. Dia benar-benar nggak mampu melihat fakta real ini. Mengerti? Nah, kajiannya jangan dalam-dalam dulu. Repot nanti kalau dalam-dalam. Nah, itu saja. Paham ya? Mengerti? Berarti Pak Yai, bersifat dan berasma itu satu kesatuan ya Pak Yai. Bersifat, berafal, berasma itu sejatinya nanti satu kesatuan. Oke. Zonanya sama roh. Ekspresinya kelihatan di zahir rasa dan sadar kita. Hanya ndablek apa enggak, hanya itu aja. Kalau ndablek yang enggak kelihatan semua, karena semuanya yang kelihatan kepalamu sendiri, dirimu sendiri. Makhluk berdiri sendiri dengan kemakhlukannya, itulah yang dinamakan lalai, itulah namanya zalim, itulah namanya tersesat, itulah namanya buta mata hati, tuli telinga hati, bisu lidah hatinya. Nggak mampu menangkap, memahami, mengerti, mengenali sumber dari semua sumber. Ya, bisa dimengerti? Ya. Ya, ini nanti kajiannya sudah agak dalam juga. Sekarang bocoran-bocoran dulu. Oh iya ya, biar O-nya dulu muncul. Ya, oh iya ya. Kok saya dikasih duit nggak ngerasa bahwa Allah sebetulnya sedang mempraktekkan ar-roziknya. Roziknya sedang kelihatan dan bisa saya lihat. Bisa dimengerti? Salahmu sendiri ngelihat dohirnya doang. Oke. Lihat dohirnya doang. Maka dirimu makhluk ketemu makhluk. Lu kapan ketemu Allahnya? Hatimu itu loh maksudnya. Pikiranmu itu loh. Rasa sadarmu kapan ketemu Tuhanmu? Kasih duit nggak ngerasa dikasih duit. Alhamdulillah sih alhamdulillah, tapi hati pikiranmu buta, nggak paham maksudnya apa alhamdulillah itu. Alhamdulillah karena nerima duit doang kok, bukan karena menyadari sumbernya pemberian Allah, kan begitu tah? Paham ini? Iya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan yang kedua. Saya Ustadz. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya ini ingin menanyakan berkenaan dengan surat Al-Anfal ayat 2. Ya silakan. Betul. Di sini kan terjemahannya, hanyalah orang-orang beriman itu adalah yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Yang ingin saya mintakan penjelasan mengenai ini Ustadz,
hanyalah orang-orang beriman itu yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Nah, sementara kalau yang untuk apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka. Saya memahaminya kalau ayat-ayat ini bukan sekedar ucapan yang di Al-Quran, tapi bisa juga berbagai macam hal gitu ya, termasuk alam terkembang ini gitu. Nah sekarang kalau disebut nama Allah itu, tapi hati saya nggak tergetar ini Ustadz, belum tergetar. Apakah saya tidak belum termasuk orang-orang yang beriman? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya itu aja ya. Ya, Ciri-ciri orang yang beriman begitu disebut Al-Hayyu Al-Qayyum dengan 99 namanya yang lain, dia bergetar. Nah teman-teman saya tanya, bergetar itu apa maksudnya? Begitu bergetar. Kayak mesin mobil gitu. Connect. Iya. Kalau yang saya paham itu bergetar yang dimaksud indal arifin adalah muncul rasa dan sadar langsung sambung kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Muncul rasa sadar total tersambung kepada Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya pasti begitu dong. Orang yang beriman mendengar nama Allah, langsung hatinya tek. Mau nggak mendengar aja udah tek, apalagi mendengar. Gimana toh ya? Nggak dengar saja udah tek, apalagi mendengar. Tek itu maksudnya ada wujudnya rasa sadar yang menyambung, yang terkoneksi antara makhluk dengan Kholiknya. Maksudnya sudah nggak ndablek gitu loh, ngerti nggak? Lah kalau yang belum berimannya beneran disebut nama Allah aja tetap ndablek aja. Ndablek itu maksudnya hatinya, pikirnya, rasa sadarnya enggak ada koneksitas hati, pikir, rasa sadar dengan Al-Hayyu Al-Qayyum yang disebut namanya tadi, atau yang didengar kalamnya berupa kalam yang tercipta maupun ayat yang berupa kitab suci tadi. Mengerti? Nah, kalau orang mohon maaf sudah diberi paham, ngerti oleh Allah, wong matanya ngelihat apapun langsung tembusnya ke Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq. Telinganya dengar apapun, tembusnya langsung Al-Khaliq, Al-Hayyu, Al-Qayyum, lewat rasa sadarnya. Melihat tembus, dengar tembus, baca tembus. Oke. Mengalami peristiwa tembus, semua jalur indrawinya dijadikan tajam oleh Allah sehingga menghantarkan ke alam rasa sadarnya untuk masuk ke rasa kesadaran terdalam tentang sumber hakiki dalam kehidupan ini, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, pemilik nama Allah, Al-Khaliq, dan pemilik nama 99 Asmaul Husna. Begitu. Paham ya? Bu Anita paham nih? Tapi itu butuh proses. Ini ngomong enak, dengerin enak. Tapi untuk sempurna, nunggu dulu rahmat fadlnya Allah yang dipancarkan pada hati orang yang dipilih oleh Hilang suaranya. Suaranya hilang Ustadz. Mohon maaf Ustadz, suaranya hilang. Ya. Kemut Ustadz. Ya. Oke. Oke, sudah semuanya aman suara? Aman. Tadi suaranya sempat hilang Ustadz. Ada gangguan. Begini loh. Kayak begini nih, kan terputus tadi. Iya. Kalau orang dan Allah itu terputus kayak begitu, mati apa tidak dirimu? Mati di mata Allah.
Orang yang terputus dari Tuhannya lewat rasa sadarnya, Al-Hayyu Al-Qayyumnya yang meliputi. Itulah maka Allah menyebutnya keras, kayak hewan. Dia bangkai. Dia hidup tapi sebetulnya sudah mati. Dia buta mata hatinya dan pikirnya. Sebutannya banyak sekali teman-teman. Ngeri deh orang kalau nggak paham Allah, nggak ngerti Allah, nggak kenal Allah, nggak ngerti diri, nggak paham diri, hubungannya dengan Tuhannya. Ruwet urusannya. Maka beruntung teman-teman, ya, oleh Allah digiring ke ruangan ini belajar bareng-bareng, rame-rame, ya, biar sama-sama jadi orang yang kenal dirinya dan kenal Tuhan. Tuhannya. Tuh, seperti itu tadi wanita. Ya, alhamdulillah Allah ngasih ayat juga. Plet mati. Ya kayak begitu. Orang itu yang paham Allah, nggak kenal Allah kayak begitu. Koneksinya putus, tapi dia nggak ngerasa kalau dia salah. Dan seterusnya. Ya, oke. Adalah satu lagi mungkin? Tinggal satu terakhir saya. Pak. Ya, mangga silakan Pak Muhtar Jufri, mangga silakan. Mangga fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau mau mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, yang pertama saya menyimpulkan bahwa tentang rasa dan pikir, yang dimaksud pikir di sini tentu akal, tetapi bukan akal-akalan. Dan yang dimaksud dengan rasa di sini tentu yang merasa. Berarti magangnya kita bisa lakukan pertemukan antara pikir, akal, pikiran. Ini saya simpulkan Pak Ustadz, Pak Kiai, kita dudukkan pada alam sadar. Itu yang kesimpulannya. Kemudian yang sangat menarik di sini bahwa dari awal kita selalu dijelaskan bahwa segala macam akal perbuatan kita manusia itu sumbernya daripada Allah. Pertanyaannya begini, kalau kita selalu ke situ, terus perannya daripada Nur Muhammad itu di mana? Sebab perannya siapa? Benarnya Nur Muhammad itu. Iya. Ya, karena selalu kita langsung loncat kepada Allah. Iya. Berarti Nur Muhammadnya agak tertinggal. Ini saya mohon pencerahannya Pak Kiai. Ya, begini, ya, bagus paham. Teman-teman, Nur Muhammad, Ruh itu loh wujudnya ada. Oke. Tapi dalam konteks mendudukkan keimanan, tolong difanakan. Ngerti difanakan? Ya. Jangan ada yang kelihatan. Yang ada hanya setek Allah. Nur Muhammad ada. Tapi harus melebur kepada Allah. Badan dohirmu ada. Nih, ada. Tapi harus melebur ke Allah. Yang dohir masuk ke jiwa. Jiwa masuk ke roh. Roh masuk ke nurullah. Dengan halusnya rasa sadar. Set. Jadi saat praktek langsung set Allah. Saat kajian ilmiah, mengurai ilmiahnya, ini jasad, ini jiwa, ini roh, ini Nur Muhammad, ini nurullah. Itu istilah ilmiah. Tapi dalam mendudukkan hati dan pikir, itu semua harus lebur. Harus menyatu lewat rasa sadar tadi. Set Allah. Biar tidak mengganggu ketauhidan kita. Secara ilmu kita ngerti. Oh jasad. Oh jiwa. Oh roh. Oh Nur Muhammad. Oh nurullah. Yes. Ilmu. Pengetahuan. Pengertian. Kita terima. Kita amini. Kita yakini. Tapi konteks mendudukkan hati, ilmu ini harus lebur. Tidak ada istilah satupun yang mengganggu antara rasa sadar kita. Harus tidak berjarak antara diri dengan Allah.
Oh, iya. Itu maknanya Lillah. lillah. Loh, kalau dalam hatinya Pak Muhtar kelihatan jasad, roh Nur Muhammad, loh, lah kembali mundur nanti. Secara ilmiah begitu Pak Muhtar. Tapi praktek kalau sudah ta'abbud harus set. Sudah tidak ada istilah lagi. Bahkan dirimu pun tidak sanggup kamu lihat. Saking kuatnya nurullah yang menguasai hati dan pikirmu. Itu berarti dirimu sudah sempurna lillahnya. Mengerti? Diri tetap ada. Ya. Cuman hatimu itu loh. Ini ngomong, ini kalau nggak paham bisa sesat ini. Mengerti? Iya. Diri tetap ada nih loh. Diri. Iya. Tapi urusan hati, pikir, set ke Allah. Dirimu jangan kamu lihat. Kalau kamu lihat berarti dirimu terhalang oleh badan jasadmu. Terhalang oleh rohmu. Oke. Pikiranmu, rasamu, lihat ke Nur Muhammad. Baru Allah. Lalu jauh banget jaraknya. Iya. Bang, semua dalam satu sistem, satu kesatuan kok. Jauh dekat itu hanya ada di rasa dan sadarmu. Mengerti? Nah, ini harus difahami dengan baik oleh teman-teman. Secara ilmiah kita harus paham, yes. Tapi dalam praktek ibadah sudah tidak muncul istilah-istilah itu tadi. Yang ada hanya set, ini milikmu ya Allah. Ini af'almu ya Allah. Ini sumbernya engkau ya Allah. Yang ada rasa sadarmu tentang perannya Allah pada diri kemakhlukan. Dan peliputannya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq pada diri kemakhlukan. Dirimu bisa duduk manis di rasa dan sadar itu. Ngerti maksud saya? Ini ilmu agak tinggi dikit. Jadi Pak Kiai, ya, benar. Saya potong sebentar. Ya. Berarti kesimpulannya ini ada kiasan bilang begini, bagaikan buaya yang randum, tidak berwarna tetapi mampu memberikan 1000 warna. Mungkin ke situ Pak. Saya nggak paham ininya teman-teman Sulawesi ini ya. Artinya ya. Pokoknya hanya satu. Ya. Langsung tak. Iya benar. Langsung tak. Dalam kajian saja muncul istilah-istilah tadi yang harus kita pahami, kita ngerti tujuannya biar kita semakin yakin. Iya. Biar rasa sadarmu semakin sempurna, nggak bodoh-bodoh amat, gitu loh teman-teman. Nanti hanya lilah-lilah doang, nggak ngerti prosesnya. Loh, ngerasanya lilah ternyata masih linafsi. Masih kembali pada dirinya. Berarti nggak bisa ikhlas tah, karena belum masuk ke dunia hakikat dan kemakrifatan tah. Sekarang sudah paham Pak Muhtar Jufri? Iya. Kalau sudah praktek kehidupan 24 jam, sudah nggak ada istilah-istilah itu semua, nggak ada. Yang ada set Allah, set Allah, set Allah. Itu sudah. Jadi semua harus difanakan kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu maknanya lillah. Lillah itu yang kelihatan di hatimu, pikirmu, rasa sadarmu. Hanya perannya Allah, kebaikan Allah pada makhluk. Lewat peliputannya Al-Hayyu Al-Qayyum pada makhluk. Teman-teman hatinya, pikirnya bisa duduk manis di sini. Luar biasa itu. Tinggal nunggu waktu kesempurnaan, kematangan hati dan pikir saja. Nanti banyak diajarin oleh Allah langsung nanti. Gurumu langsung Allah. Mengerti? Guru kita ya langsung Al-Hayyu Al-Qayyum. Guru potongan kita ini guru apaan sih? Hanya pelatih sepak bola yang belum profesional aja. Makanya teman-teman jangan lihat dohir. Lihatlah Al-Hayyu Al-Qayyum, batin yang liputi zahir. Biar nggak salah alamat.
Paham apa enggak nih? Paham. Dah, ini ilmu tingkat tinggi. Jangan kalau diterus-terusin bahaya yang belum paham. Dah, itu saja. Ya. Ya, ada siapa tadi? Satu lagi tadi? Siapa? Saya Ustadz. Ya, mangga silahkan. Izin bertanya Ustadz. Hmm. Ustadz, ini kan kalau kita beribadah itu kan harus dilandasi dengan keikhlasan ya, bukan karena ingin dapat Benar. rezeki, bukan Benar. karena ingin dapat jodoh dan lain sebagainya. Itu kan Iya. tanda orang sudah ikhlas. Iya. Nah, tapi di saat posisi seperti kita ini kan masih belajar nih Ustadz nih, terutama Benar. saya. Mm-mm. Kan belum bisa tuh seperti waliullah gitu kan, seperti ulama yang sudah kesibukannya berzikir tapi rezekinya datang sendiri gitu kan. Nah, kita bagaimana ya Ustadz mendudukan hati kita supaya keduanya itu balance gitu. Dalam arti gini, kita ya ibadah, cari rezeki ya cari rezeki gitu. Dalam arti usaha ya usaha gitu. Kadang-kadang kan keduanya ada mungkin beberapa ulama yang keduanya tuh digabungkan gitu. Kalau kamu mau dapat rezeki, kamu harus zikir sekian kali, ini sekian kali gitu. Tapi pikir saya tuh kenapa harus karena dapat rezeki gitu loh. Kenapa tidak bisa hatinya tulus memang benar-benar mau ibadah gitu. Nah, kalau masalah urusan cari rezeki, usaha, orang yang tidak sholat pun, orang yang tidak ngaji pun dia dikasih rezeki banyak gitu. Salah satunya contohnya orang kafir gitu kan yang jadi konglomerat, 9 naga dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Ustadz memahami Allah dari sisi ini seperti itu? Terima kasih. Oke. Kematangan orang berbeda-beda di sini. Oke. Kematangan orang berbeda-beda. Karena kematangannya berbeda, prakteknya juga berbeda-beda. Sesuai dengan ketajaman pengenalan orang itu pada Tuhannya. Oke. Maka saya pernah bilang ke teman-teman, orang yang sudah kenal Allah, itu malu minta pada Allah. Malu. Minta yang diminta apa sih? Paling yang itu aja tuh. Kalau nggak duit apa? Cewek cantik, cowok ganteng, ya dah. Jabatan tinggi, ya dah. Nggak jauh-jauh dari itu, dah. Sebetulnya ini ngomong jujur-jujuran. Tanpa meminta, tapi hatimu bertawakal total ke Allah dan selalu zikir kepada Allah. Kira-kira bagusan yang mana? Monggo jenengan ya Allah. Saya melakukan, engkau qadha takdirkan bisa lurus padamu, sudah cukup ya Allah. Apapun yang engkau berlakukan pada diri hamba dalam konteks materi apapun, siap. Oke, jadi doanya hanya singkat. Berilah yang terbaik pada hamba menurutmu ya Allah. Sudah nggak mau ngatur-ngatur Allah lagi. Tapi waktu-waktunya dipenuhi zikir. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Ada sekelompok kecil umatku, dia malu meminta pada aku, tapi waktunya selalu diisi koneksitas rasa sadarnya dengan aku. Ini tidak banyak kelompok ini. Itulah para orang-orang yang soleh. Kalau kita mah dikasih mobil 10 kurang 20, dikasih 20 kurang 100, dikasih satu perusahaan kurang 2, iya apa enggak? Ayo jujur-jujuran, iya apa enggak? Enggak pernah ada puasnya. Enggak pernah ada rasa syukurnya. Tapi enggak ngerasa sikapnya itu salah di hadapan Allah. Saking enggak punya malunya. Yang diberi enggak kelihatan semua. Secara syariat boleh, monggo, enggak masalah. Lah diri kita pada posisi mana ini? Kalau Allah mah pengennya kita harus tulus ke Allah. Tulus bersama. Selalu bersama Allah dalam semua aktivitas kita. Tapi juga jangan dibeda-bedakan begini. Mohon dimatiin, ada yang bisik. Tapi jangan dibeda-bedakan begini.
Kalau orang yang dekat dengan Allah nggak kerja, jangan ada kalimat ini, nggak benar ini. Siapapun harus bekerja. Tapi bekerja yang duduk pondasinya tauhid. Jadi jangan ada kalimat lagi nggak bekerja. Semua harus bekerja pada porsi dan tensinya masing-masing. Bekerja itu perintah dari Allah, tugas dari Allah. Yang diminta Allah hanya duduknya hatimu, pikirmu harus benar hubungannya dengan Tuhanmu. Oke. Soal minta apa? Minta saja pada Allah. Jangan menjadikan kebaikanmu bemper permintaanmu. Saya ulangi lagi. Jangan pernah menjadikan kebaikanmu bemper dari permintaanmu. Ya Allah, saya sudah sholat tahajud. Tolong begini ya Allah. Gak malu tak sama Allah. Yang beri hidayah kamu tahajud siapa? Dan seterusnya. Gak malu tak. Kenapa dirimu ngomong, aku sudah tahajud, tolong ini ya Allah. Udah kalau minta pada Allah, minta saja. Nggak usah menghubungkan perbuatan baikmu. Itu berarti diri kita belum paham diri kita dan Tuhan kita. Minta aja ya Allah. Hamba rendah ya Allah. Hamba lemah ya Allah. Oke. Ya Razak, ya Razik. Berilah rizki ya Allah. Boleh dibenarkan oleh agama kita. Oleh Quran dan hadis. Oke. Kurang mantap, ditambah zikir ya Razak sekian ribu kali. Asal hatimu duduknya pada Allah, minta pada Allah, boleh, nggak ada masalah, benar secara syariat. Tapi jangan kebaikannya jadi bemper dari permintaan, nggak malu tak sama Allah. Wong itu kebaikannya, nikmatnya Allah kok tambah kamu aku tah. Faham ini semuanya? Navita paham? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Jadi jangan ada kalimat orang dekat Allah nggak kerja, tidak. Justru yang dekat Allah, wah Nabi Sulaiman pekerja keras. Tapi pekerja keras yang hatinya duduk lillah. Duduk tauhid. Oke? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bentar. Nabi Ayub pekerja keras, tapi pekerja keras yang hatinya duduk pada lillah, ikhlas, tauhid, menyandarkan usahanya semuanya kepada sumber hakiki kehidupan. Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq. Bisa dimengerti? Ya, ada satu kata yang kurang pas, maka saya luruskan. Semuanya harus bekerja dan mendudukkan hati, pikiran, bekerja yang merasa itu nikmatnya Allah, itu tugas dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu aja, Novita ya. Ya, oke, silakan. Siapa Pak Junaidi? Ustaz, matur nuwun Ustaz. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana ini Pak Junaidi? Dari Cakung Pak Ustaz. Oke, mangga, silakan. Iya. Saya mau tanya-tanya nih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita hanya mengenal kalam Allah, asma Allah, Pak Ustadz. Iya. Tapi saya belum bisa merasakan, khususnya diri saya belum bisa merasakan keakbarannya Allah. Iya. Adakah yang jadi pertanyaan saya, cara atau metode supaya kita bisa merasakan kebesarannya Allah dalam keseharian kita? Iya. Ya, mohon himbauan dan bimbingannya. Pertanyaannya itu, ya. Terima kasih. Caranya bagaimana? Lah ini belajar ini sudah langkah awal, Mas Junaidi ya. Kita belajar tauhid ini loh. Biar ngerti diri kita siapa dan harus bersikap bagaimana pada Khalik kita. Jadi belajar ini kunci pertama. Mengerti? Mengerti. Yang kedua, nanti teman-teman akan diberi amalan-amalan biar hati pikirnya ya mendapat pencerahan dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Oke? Amalan itu nanti harus diistiqomahkan. Kalau sudah istiqomah, begini loh teman-teman.
Orang itu kalau jauh dari Allah, padahal Allah dekat, tapi dia merasa jauh dari Allah, pasti di dirinya akan mudah gampang ngeluh, gersah, gampang-gampang protes, gampang-gampang ngambek, gampang-gampang nggak berterima kasih, gampang-gampang nggak menyadari dalam satu peristiwa, nggak sabaran, pengennya tergesa-gesa, tidak ada ketenangan yang sebenarnya, hatinya pontang-panting terus, dan seterusnya. Ini tanda kita belum kenal Tuhan kita. Walaupun pakai jubah, kopiah, udeng-udengnya semeter, dia belum ngerti Tuhannya. Dia belum bisa merasakan Tuhannya. Harus belajar ilmu tauhid, ilmu tazkiyatun nafas. Nggak cukup fikih doang. Fikih harus. Tapi nggak cukup berhenti di situ. Oke? Zikir harus. Karena yang menjadi sebab akibat Allah bersihin hati dan pikir kita, ya ilmu dilengkapi dengan zikir. Zikir yang istiqomah, hati pikir dibersihkan oleh Allah, rasa sadar jadi tajam. Begitu loh nanti prosesnya teman-teman. Loh kalau sudah ngerasa cukup terus dengan fikih, Masya Allah, begitu mati jebret di alam kubur, nangis darah nanti dirimu. Ternyata selama ini yang saya duga Allah hanya di mulut doang. Saya lafal-lafalkan doang, tapi nggak masuk ke hati, ke pikiran. Nggak saya kenali lewat rasa dan sadar kehadirannya. Af'alnya. Itu rak buta mata hatinya. Maka Allah bilang dengan tegas dalam Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, kata Allah. Siapa saja yang di dunia ini a'ma, buta dari aku. Buta hatinya, pikirnya, nggak mampu merasakan Allah. Nggak mampu merasakan Al-Hayyu Al-Qayyum yang lebih dekat dari urat nadinya, jantungnya, lehernya, yang mengendalikan dirinya total, nggak mampu dirasa, nggak mampu disadari, nggak mampu difahami, nggak mampu dimengerti, nggak mampu dihayati, dijiwai, mulutnya doang nyebut Allah, Allah. Allah yang mana yang kamu maksud? Nyebut tapi nggak paham. Manggil tapi nggak ngerti yang dipanggil. Bagaimana manggil nggak ngerti yang dipanggil? Diberi tapi nggak merasakan. Mendapatkan tapi tidak merasa mendapatkan dari yang memberi. Itu namanya buta mata hatinya, hubungannya dengan Tuhannya. Kok ada orang mangkana fi hadhil a'ma, di dunianya buta dari Tuhannya. Ya ini tadi praktek buta itu kayak yang ditanya Mas Junaidi tadi. Fahuwa fil akhirati a'ma. Dia di akhirat tetap buta mata hatinya. Begitu di dunia buta, nggak kenal Allah, sampai alam apapun tetap dia nggak kenal. Teman-teman, ini yang ngomong Allah. Maka fi hadhihi a'ma fil akhirati a'ma. Di akhirat tetap buta dari Allah. Dia nggak akan ngerti, paham, nggak bisa merasa, menyadari. Padahal Allah meliputi dirinya sendiri. Af'alnya, sifatnya, asma'nya langsung memberi manfaat kepada dirinya. Tapi dia nggak paham, nggak ngerti. Itu namanya buta. Fahuwa fil akhirati a'ma, kata Allah. Bahkan tingkat butanya wa adallu sabila, lebih parah dari tingkat kebutaannya saat di dunia. Ini Al-Qur'an loh, yang ngomong Al-Qur'an loh, teman-teman. Maka ya jangan banget-banget lah, kita ini kadang banget-banget. Islam
dikit-dikit surga, Islam surga. Ya Allah, ya begitu-begitu. Tapi Islam iman yang bermutu, yang berilmu, yang paham dirinya, yang paham Khaliknya. Biar sebelum mati sudah kenal Tuhannya, bisa merasakan Allah, bisa menyadari Allah dalam af'al sifatnya yang dilancarkan pada diri kemakhlukan kita. Itu tanda dirimu sudah ngerti. Tapi kalau belum begitu, dablek namanya. Mati, ya mati dalam keadaan dablek. Mati yang tidak kenal Tuhannya. Nyebut tapi nggak ngerti yang disebut. Manggil nggak ngerti yang dipanggil. Allah itu nama. Yang punya nama mana? Yang punya nama Allah sudah ngenalin. Al-Hayyu Al-Qayyum, Sang Maha Hidup yang meliputi dirinya makhluk. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Allah sudah jelas-jelas mengenalkan dirinya kok. Tinggal diri kita merasa, menyadari, menghayati, menjiwai, memahami, mengerti, meyakini, hati pikir duduk manis di situ. Itu berarti orang itu sudah kenal Tuhannya. Mati tet, insya Allah husnul khotimah. Kalau sempurna pengenalannya, dia dijaga jasadnya untuk tidak busuk. Karena badan dohirnya sudah dikuasai nurullah. Zohir batinnya sudah matching. Sudah matching. Oke, sudah matching. 24 jam udah Allah terus rasa sadarnya. Itu kalau teman-teman nanti diberi begini nih, itu teman-teman tanda dipilih oleh Allah. Tanda dicintai oleh Allah. Allah yang cinta pada dirimu, bukan dirimu yang cinta pada Allah. Kebalik-balik. Jadi kalau Allah milih orang tertentu untuk dicintai Allah, dia akan ditanamkan cinta, mencintai Allahnya. Gitu loh prosesnya. Dirimu akan dikasih tahu oleh Allah nanti lewat hati. Kalau belum sampai ke Allah, mari cinta pada Allah. Itu bahasa syariat. Bahasa komunikasi sosial zahir. Tapi kalau dilihat dari dalam, Allah memberi rasa sadar pada dirimu, dirimu jadi cinta ke Allah. Yang buat itu Allah. Karena Allah pengen dirimu cinta pada Allah, maka dirimu jangan pernah kamu lihat orang yang cinta pada Allah. Tapi lihatlah kecintaanmu pada Allah, itu pemberian Allah pada dirimu, agar dirimu cinta kepada Allah. Paham Pak Junaidi? Mengerti? Di-mute. Mengerti? Di-mute. Mas Junaidi di-mute. Di-unmute. Pak Junaidi masih di-mute komputernya. Buka suaranya. Oh. Ya, terima kasih atas bimbingan dan arahannya Pak Ustadz. Ya, sabar ya. Ikut pengajiannya yang rajin. Siap Ustadz. Ya, udah nggak rajin. Pengen masuk surga lagi ya. Ini bahasa canda. Jadi kita ini suka surga melulu. Secara ilmiah nggak ideal. Jadi belajar dulu yang benar. Amalnya yang benar, istiqomah, baru dapat buah. Kayak petani itu loh, capek dulu, nanam dulu, nyangkul dulu, ya toh? Oke, nyemprot dulu, ngopenin dulu, baru nanti berbuah. Maunya udah buah langsung aja, enak banget ya. Ya, prosesnya dulu diikuti Mas Junaidi ya, paham ya? Iya, ilmu memberi nur pada hati pikir kita, kemudian meringankan diri kita dengan amalan terus semakin ke dalam, istiqomah terus semakin ke dalam, baru nanti diberi buah oleh Allah. Asal teman-teman serius, insya Allah bifadlillah birahmatillah Allah ngasih manjada wajada.
yang benar ya insya Allah mendapat gitu loh. Amin. Yang repot Amin, pengen amin. kaya, yang repot pengen kaya males-malesan, nah itu yang repot. Ya oke, pengen sampai Allah tapi nggak serius, ya itu nggak benar juga dong secara syariat. Oke ya, paham ini? Iya, paham Pak Ustaz. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Tapi terus terang saya sebetulnya takut untuk menyampaikan ini Ustaz. Ini kaitannya dengan materi minggu lalu. Ya, nggak usah bahwa, takut. Ada buat apa ya? Bahwa sebetulnya kita itu tidak harus susah-susah, tidak harus pusing-pusing untuk memikirkan badan jasad ini yang sistematisnya sudah diatur oleh Allah. Ya, benar. Jadi sejatinya aku ini bukan batang tubuh ini, tapi ada sejati aku yang ada di dalam sini. Iya. Nah, saya pernah setelah mendengarkan itu mengalami suatu goncangan. Ketika melaksanakan sholat agak kacau. Nah, setelah selesainya saya baru mencoba untuk mencari guncangan itu apa gitu. Iya. Nah ini yang saya maksudkan dengan ada ketakutan. Jadi artinya waras atau enggak nih saya ini gitu. Nah, karena begini, setelah saya rasa-rasa bahwa ketika sholat itu kan kalam Allah. Nah, saya merasakan bahwa itu adalah Allah yang melakukan. Saya ini hanya sekedar ikut sholat dengan Allah gitu. Nah, begitu juga dalam hal masalah bekerja. Timbulnya adalah saya ini sebetulnya ikut bekerja dengan Allah gitu. Iya. Bukan Allah yang saya ajak melindungi saya untuk bekerja. Iya. Makanya dalam sholat ini saya jadi merasakannya bahwa Allah itu sedang membacakan SOP kehidupan ke kita. Nah, itu yang harus saya ikuti dan harus saya jalani dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Iya. Itu ajalah Ustaz. Jadi ini saya dalam kesadaran yang melenceng atau dalam hakikatnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goyah-goyah seperti itu biasa dalam step-step awal menata hati dan pikir. Harus mengalami goyah. Karena itu proses menuju kemapanan, mantapnya rasa dan mantapnya kesadaran, mantapnya keimanan. Itu hal yang sangat-sangat wajar. Oke. Apa yang dipaparkan tadi secara hakikat dan syariat benar. Tapi kalau didengar orang yang belum paham, sangat-sangat bahaya sekali. Begitulah ilmu. Kalau belum ahlinya mendengar sesuatu akan salah. Maka saya selalu pakai kata lillah. Saya nggak mau pakai kalimat yang tinggi-tinggi toh. Iya, karena nanti takut menimbulkan hal yang kurang enak didengar teman-teman kita yang susah menerima. Pokoknya intinya kita, Pak Indra dan teman-teman, lillah. Lillah itu dirimu merasa diberi Allah. Allahmu yang kamu lihat, dirimu nggak usah kamu lihat. Ini mungkin dibahasakan bisa puluhan bahasa. Tapi intinya dirimu yang diberi oleh Allah. Dan Allah yang memberi dirimu. Dirimu yang dikirim keinginan sholat oleh Allah. Dirimu yang digerakkan oleh Allah untuk sholat. Kalimatnya diperbaiki. Jangan Allah yang sholat. Ya, jangan Allah yang sholat. Saya luruskan. Tapi duduklah hati, perbuatan sholat dibuat oleh Allah untuk diri makhluk. Siapa yang buat keinginan sholat? Al-Hayyu Al-Qayyum. Siapa yang membuat dirimu sholat? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dirimu melihat Allah yang memainkan dirimu. Oke. Dan dirimu merasa Allah yang menjalankan dirimu sholat. Dirimu mandi.
Dirimu kerja, dirimu ngopenin anak, dirimu ngopenin orang tua, dirimu ngaji. Oke. Mengerti? Jangan salah paham. Dirimu yang diberi oleh Allah berupa keinginan dan perbuatan, maka itu namanya nikmat. Terus dirimu jangan dilihat, biar sempurna ketulusanmu pada Allah. Biar sempurna keikhlasanmu pada Allah. Biar sempurna lillahmu pada Allah. Biar sempurna duduknya jiwamu, pikirmu, hatimu pada Allah. Bisa dimengerti? Mas Indra tadi bisa dimengerti? Mengerti Ustaz. Ya. Bukan Allah yang sholat ya. Iya. Itu terlalu tinggi, kedengaran orang, dikira orang gila kita nanti. Betul. Allah sholat. Ya, oke. Biar nanti yang didik hatimu Allah langsung. Dengan goncangan hatimu dan pikirmu. Tapi saya menggarisbawahi yang membuat nanam keinginan sholat pada diri kita. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang gerakin kita sholat. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang membuat amaliyah sholat pada diri kita itu loh. Allah. Begitu bahasanya. Terlalu tinggi, bahaya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, dah. Intinya menyandarkan itu pada Allah dan dirimu. Silem. Bahasanya Pak siapa tadi, Indra tadi, mengikuti irama manajerialnya Allah. Benar, bagus, nggak masalah. Pakai bahasa yang enak didengar orang aja lah kita teman-teman ya. Lillah. Jangan nyerempet-nyerempet, bahaya ya. Kasihan yang teman-teman belum paham, bahaya sekali kalimat-kalimat seperti itu. Lillah. Oke? Semua jangan pamer ilmu. Semua jangan pamer ilmu, tidak boleh. Pakai komunikasi yang bisa diterima oleh umumnya orang. Lillah. Menyandarkan perbuatan itu milik Allah. Yang membuat Allah. Untuk diri makhluk. Maka namanya af'alnya Allah. Maksudnya Allah membuat keinginan dan perbuatan pada diri makhluk. Gitu deh. Itu yang dimaksud ayat, Mas Indra. Wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Allah yang membuat kalian wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Yang kita lakukan itu dimainkan oleh Allah untuk diri kita. Tapi tolong kalimatnya pakai yang gaul sajalah. Jangan tinggi-tinggi. Ini ilmu sulit. Orang dengerin bisa stres, paham? Ya. Kalimatnya yang enak semua ya, jangan tinggi-tinggi ya. Ya, lillah. Oke? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Milik Allah. Maksudnya yang buat perbuatan itu Allah untuk diri kemakhlukan. Lah dirinya Pak Indra dan teman-teman lewat rasa tadi udah main rasa aja di situ. Allah merasa digerakkan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum, yang menggerakkan dan yang digerakkan satu rasa, satu kesadaran. Tidak ada pemisah cinta antara yang mencintai dan yang dicinta. Dan yang cintai. Ini kan mantan pelaku cinta semua toh, masa perlu diceramai ya. Yang dicintai dan mencintai menyatu dalam rasa dan kesadaran. Dirimu duduknya di situ saja, udah enak. Oke? Ya, dah. Tolong yang arif semuanya menggunakan kalimat jangan tinggi-tinggi. Saya hindari menggunakan kalimat yang tinggi-tinggi kok. Ya, oke ya. Biar nggak menimbulkan kesalahpahaman. Tolong gunakan kalimat yang gaul. Lillah, ikhlas, laku tauhid. Nah, itu kalau paham artinya sama. Yang belum paham aja rawat. Ya toh? Nah. Itu Mas Indra paham ya, insya Allah. Baik, makasih Ustaz. Ya, oke. Ada lagi nih. Silakan. Biar puas sekalian nih. Ya, ada lagi yang lain?
Yang lain ada yang bertanya, yang masih ragu, bimbang? Terakhir, Pak Ustaz. Oke. Oke, Pak Halim duluan. Silakan, Pak Halim. Tadi Kiai sampaikan bahwa kita diharuskan merasa. Iya. Kalau hal tersebut termasuk menuhankan rasa atau tidak, Kiai? Menuhankan rasa. Maksudnya menuhankan rasa gimana? Kan kita disuruh merasakan bahwa ketika kita sholat, bahwa sesungguhnya semua gerakan kita itu kan kita disuruh rasa. Iya. Dalam hal itu kita itu menuhankan rasa atau tidak, Kiai? Ya, sekarang saya tanya, kalau nggak merasa mau ngapain, Pak Halim? Kalau misalnya titik zero, bukannya yang lain diam, biar paham yang bertanya. Kalau nggak gunain rasa dan kesadaran, Pak Halim gunain apa? Saya tanya. Kalau yang dimaksud titik zero itu ada rasa atau enggak, Kiai? Loh, zero itu maksudnya diri makhluk tidak mengakui punya daya dan kekuatan. Katanya la haula wala quwata illa billah. Kan begitu tah ajaran agama kita. La haula wala quwata illa billah itu apa toh? Zero. Tidak merasa. Tidak merasa sumbernya kita. Tapi merasa itu sumbernya Allah untuk diri kita. Ngerti? Pak Halim ngerti? Belum, Kiai. Belum. Ya, dah. Santai, tenang. Ambil nafas. Saya minum dulu ya. Ya, ngopi dulu. Yang lain minum, ngopi. Silahkan. Mangga. Santai dulu, tenang. Ada teman kita yang belum paham. Nggak apa-apa. Pokoknya belum paham, santai, tenang. Ngomong aja ya. Ya, oke. Bismillah. Ya, kalau kayaknya menurut saya zero itu hilangnya rasa kayaknya seperti ini. Itu, Kiai. Hilangnya rasa tentang apa? Hilangnya rasa tentang apa? Tolong dijawab. Pak Halim, hilangnya rasa yang terjadi di spiritualnya Pak Halim, hilang rasa. Hilangnya rasa tentang apa? Tentang semuanya, Ki. Tentang semuanya. Ya. Kalau hilangnya rasa tentang semuanya, seseorang sudah masuk zona fanaul fana. Iya, termasuk jazab bukan dia, Ki? Bukan itu, belum itu. Kalau itu dialami dalam konteks zikir 3 nanti. Tapi nggak akan kita berikan sebelum teman-teman melalui dasar yang pertama, yang kedua, itu zikir terakhir. Sabar, semuanya tenang, sabar. Sabar. Nah, termasuk jadab itu masuk zona fanaul fana. Orang kalau oleh Allah rasa cintanya ditanamkan sangat kuat sekali dan orang itu ngadepnya ke Allah kuat sekali. Dia nggak inget anak, nggak inget istri, nggak inget apa-apa. Yang inget di hati pikirannya itu Allah. Dia kasmaran pada Allah yang tidak bisa dibahasakan. Sehingga dia kehilangan kendali kalau dilihat secara zahir. Tapi hatinya, ini puncak cinta pada Allah. Tapi ini proses, dia masih proses kasmaran pada Allah. Nanti kalau sudah jadi, diingatkan oleh Allah, sudah selesai prosesmu, normal. Kamu harus dakwah, kamu harus ngajar, kamu harus menjadi alatku untuk memberi pencerahan kepada orang. Jadi jadab itu proses menuju kesempurnaan. Dia kehilangan kendali secara umumnya manusiawi syariat. Itu jadab. Nah, kalau nanti teman-teman sempurna duduknya di ketauhidan, rasulnya Allah, terus sadarnya Allah, tapi imbang antara zahir batin kehidupan real, itu dirimu masuk makom orang yang dicintai Allah. Enggak goncang. Jadi jadab itu goncang dia, goncang. Kalau yang jazab, Ki, yang ditarik
Ya ditarik, itulah namanya jadab. Oh, jadab. Oke. Kalau sholat biasa itu harus menyeimbangkan kesadaran dan rasa. Oke, kecuali sholatnya sendiri. Kalau teman-teman masuk zona high, masuk zona yang tinggi, oh sholat bisa 4 jam, 5 jam, nggak kerasa dirimu. Itu baru masuk namanya fanaul fana. Nanti diajari. Oh, kalau dalam ketika sholat begitu hilang berarti kita ya nggak boleh dong. Sholat yang biasa harus menyeimbangkan antara rasa dan sadar. Oke. Bisa dimengerti. Kalau teman-teman sholat sendiri dalam konteks di rumah, di kamar, monggo. Mau 4 jam, 5 jam, set Allahu Akbar, set. Kemudian kuat ke Allah dan dohiriyahmu dikuasai batiniahmu. Tahu-tahu 4 jam. Itu namanya fanaul fana. Kalau saya alhamdulillah bifadillah diberi pengalaman oleh Allah begini ini tiap malam ya 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam begitu set ke Allah. Rasa sadar set dikuasai latifah robbaniyah. Kata Allah sudah loh tahu-tahu 2 jam. Tahu-tahu 1 jam setengah. Tidak kerasa waktu sudah tidak berarti di alam hati dan pikir kita. Itu namanya fana. Yang kita omong tadi, sholat yang biasa itu loh. Pak Halim, sholat 5 waktu ya duduknya harus menyeimbangkan rasa dan sadar, serta kefahaman. Jangan terlalu tinggi. Berarti kalau yang kayak tadi Kiai itu yang tadi pertanyaan sebelumnya, yang dia bekerja itu, ketika orang sudah sampai makrifat seperti itu, dia harus kembali lagi kepada syariat supaya nggak hilang begitu ya. Iya, dia rasa sadarnya total ke Allah, tapi tidak sampai ditawarik yang hilangan kendali. Yang hilang kendali kayak jadab. Jadab itu proses penyelarasan batin, pikir. Dia goncang. Belum sampai nunggu didiamkan oleh Allah. Ibarat cowok kasmaran sama cewek atau cewek kasmaran sama cowok, nggak bisa tidur ini, wah makan nggak enak apa, jadi pikiran hati itu Allah terus gitu deh teman-teman, sehingga kayak nggak memperdulikan mandi, nggak memperdulikan ganti baju, kadang tawa sendiri, senyum sendiri, orang lain nyebut apa, dasar gila lo, kan begitu toh. Saya nggak pernah pengalaman kasmaran aja ini. Kan mantan pelaku cinta semua tuh ini. Ya, itu sejatinya. Orang kalau udah cinta, Masya Allah. Ya, sehari mestinya makan 3 kali. Sekali doang nggak enak makan. Ingat lewat rasa sadarnya dengan yang dicintain. Itu dalam konteks manusiawi aja begitu kok. Apalagi kalau Allah sudah narik seseorang cinta kepada Allah. Bisa dimengerti. Nah, yang jadab tadi itu masih goncang. Itu proses. Jadab itu proses. Dari 1000 orang mungkin yang jadab 1 mungkin. Tapi yang bagus nggak melalui jadab yang begitu. Nah, saya ketempatan alhamdulillah termasuk oleh Allah diperkenankan punya guru jadab begitu. Saya dapat guru ilmu dari beliau ya. Ketemu sekilas set, tapi alhamdulillah efeknya luar biasa. Masih seumuran saya, tapi oleh Allah dijadabkan sampai 1,5 tahun. Wah, ini bagus ini menurut saya. Nah, seperti ini. Jadi jadab itu proses menuju stabilitas rasa dan sadar. Dan kita tidak bisa minta kepada Allah. Itu urusan Allah itu urusan Allah. Urusan Allah. Mengerti? Nah, kalau jadab sudah selesai kata Allah, dia akan kembali normal, seimbang zahir batinnya. Dia normal. Itu namanya jadab. Yang dimaksud Pak Halim yang mana? Wong kita ngomongnya sholat yang 5 waktu normal kok. Kalau sholat 5 waktu normal, harus tetap ada rasa sadar dan keseimbangan kefahaman. Kefahaman yang masuk ke rasa dan kesadaran. Oke. Mengerti? Seperti itu.
Kalau fana'ul fana' belum makom kita, terlalu tinggi untuk kita bicarakan. Ya, paham ya, Pak Halim? Insyaallah. Ya, jangan tinggi-tinggi dulu. Ya, dasar saja belum, udah tinggi-tinggi nanti ya. Oke ya, oke. Siapa tadi? Pak, siapa lagi yang mau nanya tadi? Silahkan, nggak apa-apa. Saya kasih waktu yang leluasa untuk bertanya. Iya, terakhir dengan Pak Mukhtar, Pak Kiai. Ya, mengganggu. Kalau demikian, Pak Kiai, masalah rasa yang dimaksud di sini, apa bisa dihubungkan, dikaitkan dengan satu kias tentang Mohon maaf, Pak Jufri, saya tidak bisa mendengar suaranya ya, agak mantul-mantul dan seterusnya. Gimana? Coba singkat padat. Kalau demikian, tentang rasa ini, yang dimaksud dengan rasa, apakah bisa dihubungkan dengan kias yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Sehingga saya mohon pencerahannya, Pak Kiai. Pertanyaan tentang rasa. Ya, saya belum akan menjawab rasa, terlalu tinggi. Teman-teman, ilmu itu sudah sangat tinggi. Ya, ilmu rasa itu ilmu yang sangat-sangat dalam sekali. Saya belum mau menjawab, tapi saya hanya akan bilang jalur kita ketemu Tuhan kita, ya satu-satunya lewat rasa dan kesadaran. Kefahaman masuk zona rasa dan kesadaran. Itu saja dulu, jangan dalam-dalam. Yang kedua, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Ya benar, yang sudah kita kaji yang lalu-lalu itu, Pak Jufri. Orang mah nggak akan bisa sampai kepada Allah dengan baik. Siapapun nggak akan bisa memahami Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq dengan baik, dengan dalam, dengan benar, dengan ideal, kalau dia saja nggak paham kezohiriyahan dirinya, kalau dia nggak paham tentang kemakhlukan dirinya, kalau dia juga nggak paham bahwa dalam dirinya ada nafas, jiwa, hati, akal. Yang jiwa, hati, akal ini diliputi oleh ruh. Rahasia ruh adalah nurullah, pancaran dari zatullah. Orang yang nggak paham ini pasti kenalnya ke Allah itu nggak tahu saya bagaimana. Karena Allah hanya dia cetak dalam alam khayal dia, alam cetak bayang-bayang dia. Padahal Allah itu bisa dirasa, efeknya, afalnya, sifatnya, asmaknya. Tapi karena dia tidak mengenali dirinya, tentunya sangat-sangat susah untuk mengenali Tuhannya. Nah, maka idealnya yang pengen sampai kepada Allah, yang pengen suhud kepada Allah, yang pengen wusul kepada Allah, yang pengen kenal kepada Allah, yang pengen ma'rifat, yang pengen ahli ihsan, yang pengen ahli tauhid, yang pengen ahli ikhlas, yang pengen ahli lillah, harus idealnya kenal dirinya, kenal khaliknya. Kenal posisi makhluk, kenal posisi khalik. Kalau tidak kenal susah, teman-teman. Bagaimana caranya? Oke ya, teman-teman harus yakin semua di sini. Jadi teman-teman sudah benar di sini belajar, oh aku itu ternyata makhluk ta, ini. Dari situ nanti teman-teman akan digiring oleh Allah ke satu titik rasa dan sadar, itu namanya iman. Rasa dan sadar itulah namanya iman. Iman itu wujudnya rasa dan sadarmu tentang bisa merasakan praktek perannya Allah pada diri dan peliputan Allah pada diri. Itu iman. Nggak di mulut doang, teman. Mengerti? Kalau dikasih duit nggak mampu melihat Allah, itu iman apaan itu?
Dikasih duit nggak ngelihat Allahnya. Iman apaan? Ayo saya tanya. Tidak iman. Kalau duitnya habis nangis. Iya. Iya toh? Diberi rumah seneng. Begitu rumahnya diambil oleh Allah, lewat gempa kah, lewat banjir kah, lewat kebakaran kah, dia nggak mau menerima. Loh, bukankah itu yang bakar Allah tah? Bukankah itu tadi yang rumahnya roboh kena gempa itu permainan perbuatannya Allah toh? Kenapa hatimu nggak bisa melihat itu? Kalau iman, hatimu akan, ya Allah, ini perbuatanmu, siap menerima ini ya Allah. Aman, selesai, adem, ayem, tentrem. Begitu ngomongnya iman, tapi hatimu, pikiranmu bergejolak. Stres hatimu. Nggak cocok mulutnya ngomong iman, tapi fakta hati dan pikirmu ternyata belum. Hatimu, pikirmu belum iman. Nggak cocok mulutmu dan mulut, hati dan pikirmu. Anak pemberian Allah. Karena milik Allah, pemberian Allah akan diambil oleh Allah apa enggak? Diambil. Istri suami juga demikian. Siap-siap aja nih jadi janda ya. Siap-siap jadi duda. Karena kita semua insya Allah calon janda, calon duda. Loh, jangan gitu Ustaz. Ya memang begitu, harus ngomong begitu. Kecuali matinya bareng-bareng. Kalau matinya bareng-bareng, nggak ngerasain janda, nggak ngerasain duda. Umumnya orang pasti calon janda, calon duda. Karena yang diambil kalau nggak istrinya dulu, suaminya dulu, atau anaknya dulu. Ingat, istrimu milik Allah. Dirimu sang suami milik Allah. Anakmu milik Allah. Kalau zahir batinmu sudah ada rasa sadar itu miliknya Allah. Begitu diambil oleh Allah. Siap ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu nikah lagi. Gitu aja kok repot toh ya. Iya toh? Iya. Itu loh. Paham? Kalau ada yang mau. Ya memang begitu kehidupan. Mau bagaimana lagi? Kok dibikin ruwet-ruwet gitu ini. Milik Allah, siap. Engkau mengambil milikmu ya Allah. Mangga ya Allah. Anak ini titipanmu. Engkau sudah mengambil. Mangga ya Allah. Hatimu dengan rasa sadarmu bisa berjiwa besar. Berasa besar. Menerima keputusan Allah ini. Itu namanya iman. Oke, iman itu sempurnanya rasa dan sadar atas sikapnya Allah pada diri, atas perbuatan Allah pada diri, dan atas peliputan Allah Al-Hayyu Al-Qayyum pada diri yang selalu menguji diri, yang enak maupun yang tidak enak. Iman. Oke, sekarang kita bisa ngumpul sama keluarga. Besok nggak ngerti, minggu depan nggak ngerti, bulan depan nggak ngerti, tahun depan nggak ngerti, dan harus siap-siap untuk itu. Karena orang yang beriman sadar, sesadar-sadarnya, itu semua hanya fasilitasnya Allah. Mati set, nanti ketemu lagi di alam berikutnya. Jadi mati itu hanya sementara. Nanti kita ketemu lagi nanti di alam barzakh sana, ngobrol kayak ini juga gitu loh, dalam bentuk yang lebih sempurna. Jadi kematian nggak usah ditakutin. Ahli iman kok takut mati? Ini ahli iman cap apa ini? Katanya iman takut mati, ini apaan begini? Ya, paham? Mengerti ini? Pak siapa tadi? Pak Muhtar Jufri paham ya? Ya, oke. Seperti itu gambarannya. Ya, siapapun yang tidak kenal diri dengan baik, insya Allah ya susah memahami Khaliknya, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang lebih dekat daripada urat nadinya, urat lehernya, jantungnya, ginjalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga orang itu tidak mampu duduk sempurna, merasakan dan menyadari
tentang Al-Hayyu Al-Qayyum dan perannya pada makhluk. Ini orang kalau sudah sampai sini teman-teman, ya Allah, selalu ketemu Allah lewat rasa sadarnya. Nggak usah nunggu Lailatul Qadar di bulan puasa. Kamu bisa ketemu Allah setiap kapanpun, asal dirimu faham Tuhanmu. Asal dirimu ngerti Tuhanmu, kenal Tuhanmu. Lah ya, yang repot nggak paham itu. Diberi nggak ngerasa diberi tadi. Oke, paham ya teman-teman? Ya, dah. Ada satu lagi, waktunya tanggung. Saya terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, ini kaitannya dengan mengenal diri, Pak Ustadz. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-A'raf, ya kalau nggak salah, ayat ke-7, Masbubi Rabbikum, kata Allah. Kemudian lanjutannya, Qalu bala syahidna. Allah kan berkata, kum di situ ya Pak Ustadz. Apakah aku ini Rabbmu, kum itu. Yang saya tanyakan, apakah di alam rohani kita dulu, nah karena kita kan sekarang kejadian amnesia rohani ya Pak Ustadz. Kita nggak ingat kejadian dulu, apakah di alam rohani dulu, ruh-ruh kita itu memiliki nama Pak Ustadz? Kalau yang nama sekarang kan ini kan nama jasad kita ya Pak Ustadz. Iya. Saja Pak, saya mau istilahnya mau mengerti apakah ada demikian. Oke. Ya, terima kasih. Setahu saya ya, Mas Didi mohon di mute suaranya bisik ya. Setahu saya ruh itu dalam hadis dan dalam Quran tidak pernah diberi nama satu-satu, tidak pernah. Tidak pernah. Allah dalam hadisnya hanya menyebut dikumpulkan di alam arwah. Seluruh roh dari roh di alam semesta dibuat dari pancaran Nur Muhammad dan ditempatkan oleh Allah di alam arwah. Kemudian nanti di follow api turun di alam misal. Kemudian di follow api turun di alam ajsam, di dalam kandungan nanti. Oke, pertanyaan, qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Pertanyaan ini ada dua peristiwa. Peristiwa pertama saat di alam arwah. Oke, sebelum alam misal. Pertanyaan kedua adalah di alam pertemuan sperma dan ovum. Pertemuan sperma dan ovum, teman-teman tahu, dalam setetes sperma mani, laki dan perempuan, setetes saja, itu isinya ribuan anak manusia. Calon anak manusia, ribuan. Begitu lihat dengan mikroskop, kayak kecebong. Banyak jumlahnya, satu tetes saja. Dan ini oleh Allah akan ditemukan yang mana ketemu yang mana. Kalau yang ini ketemu ini cerdas, ganteng umpamanya. Kalau ini ketemu ini hitam pesek umpamanya. Loh, ini calonnya sudah ada semua di sini. Ini permainannya Al-Hayyu Al-Qayyum semua. Yang bisa milih-milihin hanya Al-Hayyu Al-Qayyum saja. Ibunya nggak ngerti apa-apa itu. Oke. Begitu banyaknya calon anak manusia dalam proses ini. Oke, ini masih masuk zona alam. Ya, alam proses ini masih dihitung sebagian arifin menghitung ini alamnya alam arwah. Ya. Roh yang belum sempurna dalam ini istilah saja. Lah, saat itu kemudian ditanya oleh Allah. Ada juga yang bilang ditanya setelah umur 120 hari. Ya, ditanya. Kenapa? Kok pakainya kum? Karena ada dimensi roh, ada dimensi jiwa, ada dimensi akal, ada dimensi hati, ada dimensi jasad. Jadi banyak.
Karena banyak maka pakai kum. Alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu, zat hidup yang liputi kamu, yang buat kamu dengan proses yang begitu luar biasa. Bukankah saya ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab, jasad, ruh, jiwa, akal, hati. Yang dikenal orang umumnya adalah ruh. Karena orang nggak paham bahwa semua bahannya dari roh Muhammad, Nur Muhammad. Jadi disebut roh gitu saja. Ya benar itu. Mereka semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Ini bahasa rohani, teman-teman. Oke. Semua tunduk menjalankan keinginan dan ketetapan Allah. Dan mengakui Allah Tuhannya. Ya pasti. Nggak ada yang nggak mengakui Allah nggak Tuhannya. Siapa yang nggak mengakui Allah Tuhannya? Tunjukkan pada saya. Siapa? Ada di alam semesta ini yang nggak ngakuin Allah itu Tuhannya. Siapa? Orang-orang kafir. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Dalam konteks akidah. Tapi dalam konteks kehidupan, semuanya tunduk kepada Allah. Semua tunduk kepada Allah. Maka mereka jawabannya, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Yes. Begitu lahir, bapaknya Kristen, ya dididik Kristen. Bapaknya Yahudi, keluarganya Yahudi, ya dididik Yahudi. Begitu lahir, bapaknya ateis, ya dididik pandangan-pandangan ateis dengan kehidupan ateis. Begitu lahir, sudah bapaknya, mohon maaf nih, tidak beriman, ibunya nggak beriman, udah itu ibunya perempuan malam, bapaknya germo, ya nasib. Memang Allah pengennya begitu. Ini tidak ada yang ilegal. Semua legal dari Allah. Tidak ada hidup ini yang ilegal. Tidak ada. Semua legal. Kalau dilihat secara syariat memang kayak ilegal. Tapi kalau dilihat dari dalam, semua sumbernya ya Allah. Allah juga. Jadi teman-teman melihatnya dari mana? Mata zahir atau mata batin? Kalau dari mata zahir yang kamu temukan pertentangan. Bingung dirimu. Tapi kalau melihatnya dari dalam, semuanya terserah Allah. Sakarepnya Allah. Fa'alul lima yurid. Allah punya keinginan yang mutlak. Saking mutlaknya para penonton bingung. Penonton itu kita-kita ini loh, si makhluk tadi loh. Makhluk bingung. Kok Allah jadi pemahaman dia tentang Allah jadi ragu. Itulah problem untuk memahami dirimu dan Tuhanmu. Ini kematangan orang nanti antara satu dan yang lain akan berbeda-beda. Walaupun Qur'annya yaitu, hadisnya yaitu. Tapi kematangan spiritualmu, apa yang dikucurkan dari Allah pada hati dan pikirmu, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka jangan pernah menuntut orang sama dengan diri kita. Nggak boleh. Biar masing-masing berjalan sesuai dengan rahmat fadlnya Allah. Tidak akan mungkin yang melenceng sedikit pun dari kehendak Allah. Dari ketetapan Allah. Seperti itu gambarannya. Bisa dimengerti? Ya. Paham? Bisa dimengerti ya? Ya. Terus begini, Mas Didi. Kenapa diri kita kok lupa dari alam-alam tadi? Itu sengaja oleh Allah ditutupin. Mengerti? Sengaja ditutupin. Padahal semua rahasia ada di hatimu dan akalmu.
andai hati dan akal kita dibuka oleh Allah, semua kelihatan semua, teman-teman. Nggak percaya? Dengarkan ayat Al-Quran ini. Nanti kalau kamu sudah mati, kata Allah, kalau kamu sudah mati, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid, kata Al-Quran. Begitu kamu mati, tunggu saat yang tepat, kata Allah, saya buka tutup hati dan pikirmu, sehingga tidak ada kejadian sekecil apapun di alam duniamu, di alam kandunganmu, di alam arwahmu yang tidak kamu bisa lihat, yang tidak bisa kamu rasakan, yang tidak bisa kamu ingat. Fakashafna anka ghita'aka. Oke. Yauma. Gimana ya dia? Yauma idzin hadid. Saat itu daya ingatmu, rasa sadarmu akan jadi kuat laksana baja. Tidak ada hal sekecil apapun sebelumnya yang kamu tidak mampu mengingat, merasakan, menyadari. Itu ada waktunya sendiri nanti. Tunggu mati dulu. Paham? Ya, nanti ada waktunya. Ada alamnya tersendiri. Alam itulah namanya alam akhirat. Nanti di akhirat semuanya cerdas semua nanti. Ingat semua. Ya. Bisa dimengerti? Itu Mas Didi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Dialog kita, pertanyaan jawab kita untuk malam ini. Untuk yang akan datang kajian tentang khalik makhluk saya pending dulu biar tidak terlalu dalam-dalam dulu. Kita akan membahas tentang zikir. Apa makna zikir? Dan insya Allah akan diberi ijazah zikir tingkat dasar. Siapa yang ingin segera sampai pada Allah dengan rahmat fadl izinnya Allah, harus sudah mulai mengistiqomahkan zikir kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik, inayah, sehingga sanggup ringan, cepat kaki, ringan tangan untuk zikir. Pembiasaan zikir tingkat dasar dulu. Kalau sudah bertahan sekian bulan, baru nanti kita lihat perkembangannya, masuk ke zikir tingkat menengah, dan seterusnya. Tapi untuk zikir tingkat menengah tidak bisa diberikan lewat YouTube, teman-teman. Teman-teman harus kita ngumpul di mana, nanti dipraktekkan, ya, tahajud, habis tahajud dipraktekkan, dan seterusnya. Biar ada praktek dan biar adaptasi, baru setelah itu kita rela. Kalau teman-teman mandiri, belum apa-apa mandiri, nanti kalau ada apa-apa repot. Ya, kalau itu sudah berjalan, mulai stabil, baru nanti diberi zikir tingkat tingginya. Tingkat tingginya yang kayak dibilang Pak Halim tadi, fana ul fana, kayak Umar bin Khattab. Sayyidina Ali ya, yang dipanah itu ya. Yang dipanah nggak kerasa itu siapa? Sayyidina Ali ya. Ya, waktu sholat dipanah nggak kerasa itu Sayyidina apa? Sayyidina Ali dah. Sayyidina Ali. Nah, itulah namanya fana ul fana. Saking setnya ke Allah tinggi sekali. Panah pun tidak terasa. Itu yang saya maksud, hilang kezohiriyahannya dan sempurna masuk ke zona ruhaniyahnya. Itu zikir tingkat tinggi. Cuman teman-teman yang di syariat nggak paham. Masa sih sholat sampai di fanah nggak kerasa? Nggak ngerti itu kalau metode tingkat tinggi. Hanya, oh ini sholatnya khusyuk. Loh, untuk khusyuk ada ilmunya, teman. Harus dasar dulu, menengah, baru masuk zona fana ul fana. Itulah tingkat kekhusyuan paling excellent. Semuanya ada ilmunya, asal mau belajar, mau istiqomah, insya Allah bifadillah, birahmatillah, biiznillah akan diberi oleh Allah. Tapi teman-teman syaratnya jangan melihat guru. Kalau guru zahirmu yang kamu lihat bisa musyrik dirimu. Jangan pernah meninggikan guru. Jangan pernah menyanjung guru. Lihatlah Tuhan yang menguasai guru. Biar gurunya enggak
dapat gangguan setan biar nggak gede kepala ya. Berterima kasihlah kepada Allah. Lihatlah Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi setiap makhluknya. Secara syariat berterima kasih monggo. Awas, karena banyak murid juga yang salah duduin hati. Mamerin gurunya. Ngapain guru dipamer-pamerin? Duduklah pada lillah. Lihatlah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nggak usah meninggikan makhluk. Oke, jangan lepas kontrol. Semua sama-sama makhluk dan sama-sama mendapat manfaat dari Khalik. Biar ketauhidan kita tidak bahaya. Itu saja, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami belum dapat pembagian metode zikirnya, Pak Kiai. Oh, itu nanti. Gimana kalau posisi saya ini di Sulawesi tidak bisa bareng sama-sama untuk kalau tingkat dasar bisa, Pak Jufri. Kalau tingkat dasar bisa. Kalau tingkat menengah mungkin akan diberikan nunggu setengah tahun atau setahun kemudian. Saya termasuk orang yang nggak mau tergesa-gesa. Ilmunya harus mapan, biar stabilitas hati dan pikirnya mapan, Pak. Pondasinya itu loh biar kuat ibarat bangunan. Ini ilmu tingkat-tingkat tinggi. Kalau hati pikirnya tidak matang, bisa goyah hatimu. Bisa dimengerti? Kalau sekedar beri ilmu itu juga nggak mudah. Makanya kita kenapa sih ngajinya kok panjang banget nggak langsung diberi ilmunya lo enak aja. Jangan begitulah. Kita ini kan pengen bangun bangunan yang tinggi sekali tah. Nah kalau dasarnya nggak kuat tak roboh dirimu nanti. Iya. Mengerti harus pinter dulu, alim dulu. Biar nggak keropos. Baru dilengkapi dengan bangunan kedua, zikir. Itulah bata bangunan yang ditata di atas tanah. Itu zikir. Oke. Sampai gentingnya dan seterusnya. Itu zikir. Sampai terjadi rumahnya rapi. Bagus. Sudah ada sofanya. Semua fasilitas ada. Itu zikir. Rumahnya lengkap karena istiqomah. Kemudian dirimu diberi penghuni rumah itu, istri yang cantik, suami yang soleh, yang soleh, istri yang solihah, itu namanya buah. Ini bahasa kiasan saja. Berarti dirimu sudah ditemukan oleh yang pemilik rumah. Pemilik rumah kehidupan siapa? Ya Allah itu sendiri. Harus siap hatimu, pikirmu. Oke? Caranya bagaimana nanti? Insya Allah Allah akan ngasih cara nih, Pak. Ya, nggak usah repot-repot ya. Posisi saya jauh begini. Ya, oke. Jauh ya, jauh. Insya Allah diberi rezeki oleh Allah. Kalau nggak nanti saya punya rezeki tak beliin tiket ya. Nggak usah repot-repot. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan pada diri kita. Karena ilmu-ilmu yang tingkat tinggi nggak mungkin dong di-share sembarangan murahan di YouTube, nggak bisa teman-teman. Karena semua itu ada etika ilmunya. Bukan kok mempersulit ilmu, nggak begitu. Ada sopan santun, ada etika. Mohon dimaklumi ya, tahu etika ya. Ya, oke. Berdoa pada Allah. Insya Allah bifadlillah, birahmatillah. Tidak ada kata jauh kalau Allah sudah menghendaki. Dan tidak, walaupun dekat akan terasa jauh kalau Allah tidak menghendaki. Percaya itu. Cukup sekian, mudah-mudahan dari manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.